Salam bagi kita semua, kembali lagi kita berjumpa di program Obat Tidur. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh saya sendiri, Tiara Matamunan bersama dengan tim. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan supaya hati Tuhan disenangkan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan Yesus adalah berada di hadirat-Mu. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, amin, ku rindu Kau yes, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami rindu Kau Yesus, kami tinggikan nama. Kami rindu Kau layak disembah. Menyembah-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Yesus dan Raja Tuhan. Haleluya. Ya sungguh puji Engkau. Haleluya. Yang Kau baik. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Jesus.
hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini, dan kembali lagi kami Tuhan Yesus menikmati berkat-Mu pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam baik kita semua. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu yang ada tertulis di Kejadian 39. Sekali lagi saya katakan, Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Ini akan kita baca yang dua ayat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, karena saya percaya kita sudah ya sering mendengarkan hal ini, yaitu tentang Yusuf Bapak Ibu. Nah, mari kita buka di Kejadian pasal 39 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Mari buka Alkitabnya, mari kita baca. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Sekali lagi saya katakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapa banyak di antara kita yang merindukan kita ini menjadi orang-orang yang pembawa berkat, ya, yang berdampak seperti itu. Jadi pribadi Yusuf ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dia adalah pribadi yang benar-benar adalah ya berkat, ya, menjadi berkat. Kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, bagaimana dia bisa menjadi berkat di tanah Mesir, ya. Di tanah Mesir dia menjadi berkat. Nah, di sini kita akan mempelajarnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Jadi memang sesungguhnya ada hal yang perlu kita ketahui kenapa Yusuf itu bisa menjadi berkat, ya. Yusuf itu bisa menjadi berkat. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam pasal ini dan juga ayat yang kedua diperhatikan di sini, yaitu tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa Yusuf itu menjadi berkat bagi banyak orang, ya.
Kita tahu di pasal yang berikutnya bagaimana Tuhan memakai Yusuf, ya seperti itu bagi banyak orang, apalagi dalam masa kelaparan seperti itu. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, ya, kenapa Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu karena memang Tuhan menyertai Yusuf seperti itu. Jadi sebenarnya keberhasilan seseorang itu, ya, saudara terkasih, tergantung penyertaan Tuhan, ya. Kalau Tuhan tidak menyertai, pasti itu tidak akan mungkin terjadi, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu saudara terkasih yang perlu kita pahami kenapa Yusuf itu berhasil, ya. Yang perlu kita ketahui, Yusuf itu juga memiliki masalah, ya. Yusuf itu juga memiliki masalah, tetapi dia tetap bisa menjadi berkat seperti itu. Sebelum dia ke Mesir, apa yang terjadi kepada Yusuf? Sebenarnya dia bisa sampai ke Mesir oleh karena dia itu dijual ke sana, ya, dijual. Jadi dia mengalami problema, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, di sini kita melihat, ya, bagaimana respon Yusuf di sana. Karena memang dia menerima proses itu, ya. Dia menerima keadaan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, kalau kita menerimanya, ya, kalau kita juga mempercayai penyertaan Tuhan sehingga kita disertai Tuhan, maka saya juga akan percaya kita akan menjadi berhasil seperti Yusuf ini, ya. Kita akan berhasil seperti Yusuf ini. Jadi di sini ketika Tuhan menyertai Yusuf, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang kedua, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mungkin ada saat ini, ya, di antara kita yang bermasalah mengenai pekerjaannya, di mana Anda bekerja saat ini. Tetapi dikatakan kalau Yusuf ini berhasil dalam segala pekerjaannya. Kita harus mempelajari ini. Bagaimana caranya juga kita berhasil dalam setiap pekerjaan kita itu, yaitu karena memang Tuhan menyertai. Oleh karena itu kita harus dekat-dekat dengan Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan seperti itu, ya, berhasil dalam segala pekerjaannya dia berhasil. Jadi kalau kita rindu berhasil dalam pekerjaan kita, bahkan juga dalam keluarga, dalam keuangan, ekonomi, semua pendidikan juga, saya percaya kita akan bisa berhasil menjadi berkat itu kalau Tuhan menyertai, ya. Jadi memang karena penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Jadi di sini kita perlu belajar pada malam hari ini betapa pentingnya penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita, ya. Sekali lagi saya katakan betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi memang penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Jadi itulah kunci kenapa Yusuf itu benar-benar, ya, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tahu dikatakan di sini karena dia disertai Tuhan, apa juga yang terjadi di sini, bahwa benar-benar di sini, ya, dikatakan di ayat yang ke-5 ini, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir, ya, orang Mesir itu seperti itu. Jadi pada ketika dilihat Yusuf itu disertai Tuhan, yaitu Firaun melihatnya, apa yang terjadi? Diserahkan semua kekuasaan, ya, semua kekuasaannya diserahkan kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi sangat dahsyat betapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf ini, ya. Jadi memang semua diserahkannya, kepercayaan itu menjadi bagian Yusuf. Jadi memang sangat penting juga kepercayaan dalam kehidupan kita, ya. Dimanapun kita berada, kalau menjadi orang yang dipercayai, jadi itu sangat luar biasa, sangat berdampak sekali. Karena kepercayaan itu sangat mahal, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita itu tidak dipercayai lagi, nah itu dia yang menjadi problema bagi kita. Tetapi di sini kita lihat Firaun saja bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam diri Yusuf. Artinya kalau kita itu disertai Tuhan, orang lain pun bisa juga melihatnya. Jadi sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita ini disertai Tuhan, ya, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, kita juga menjadi berkat, ya. Bahkan juga bagi Anda yang saat ini sedang sakit,
Kalau penyertaan Tuhan terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya akan menjadi memperoleh kesembuhan dan akhirnya menjadi kesaksian, menjadi berkat, ya. Jadi kita harus merindukan seperti pribadi Yusuf ini, ya. Kita harus merindukannya supaya, ya saya berpikir Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita benar-benar ya disertai Tuhan, kita juga akan seperti Yusuf ini, selalu berhasil dalam segala hal pekerjaannya, ya. Jadi kalau Anda rindu berhasil, mari kita seperti pribadi Yusuf ini yang senantiasa yang mempercayai penyertaan Tuhan, ya. Seperti itu. Itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi di sini Yusuf itu menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun, ya, dimanapun dia berada. Seperti itu, ya. Meskipun Yusuf itu dalam penjara, kita tahu bahwa Yusuf itu ya pernah, ya, masuk ke penjara seperti itu karena difitnah. Nah, itu dia masalahnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia mengalami goncangan pada saat itu. Nah, jadi ketika Yusuf itu ya menjalani proses, ya, permasalahan itu, menjalani proses menerima semuanya, dia juga menjadi berkat di dalam penjara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, di penjara itu Yusuf juga menolong ada 2 orang, ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu juru minum dan juga juru roti, seperti itu, ya. Jadi ini dia yang perlu kita pahami, sekalipun Yusuf dalam masalah, dalam problema, dia juga menjadi berkat. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun kita saat ini memiliki masalah, ya, kita juga bisa menjadi berkat. Oleh karena itu, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tetap kita percaya kepada Yesus sehingga orang melihat bahwa kita ini benar-benar percaya kepada Yesus dan juga orang yang beriman, memiliki semangat yang baru, seperti itu. Jadi kalau kita itu pribadi yang bersemangat juga, ya, kita juga menjadi berkat bagi sekeliling kita, meskipun kita memiliki masalah. Nah, itu dia yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yusuf menghadapi masalah, dia tetap menjadi berkat, ya. Kemudian setelah dia diangkat Tuhan, setelah itu Yusuf diangkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, makanya dia setelah itu diangkat. Jadi pada saat itu juga Mesir itu digoncang oleh kelaparan, ya. Jadi dia lebih lagi dipercayakan pada masa itu sehingga dia, ya, menangani kelaparan itu. Seberapa banyak orang-orang Mesir, bahkan juga dari bangsa-bangsa lain datang semua ke Mesir untuk, ya, membeli makanan. Jadi itu semua dia peroleh itu karena dia menerima hikmat dari Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam pribadi Yusuf. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita pun percaya akan penyertaan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita menjadi pribadi yang bersabar juga atas keadaan yang kita alami, ya. Di sini kita melihat memang Yusuf ini memiliki hati yang penuh kesabaran, ya, seperti itu. Jadi jangan langsung putus asa, Bapak Ibu, jangan langsung ciut, ya, seperti itu. Jadi mari kita mempercayai penyertaan Tuhan supaya keberhasilan itu menjadi bagian kita, ya. Jadi kita mempercayai penyertaan Tuhan, kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya berkat menjadi bagi banyak orang itu adalah kerinduan kita bersama. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang menjadi masalahmu saat ini, apapun yang menjadi keluhanmu, kesusahanmu saat ini, ingatlah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita semakin berseru kepada Tuhan, ya. Jangan kita langsung putus asa. Jadi kita harus seperti pribadi Yusuf, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang menerima proses itu, yang menjalani semua, ya, proses seperti itu sehingga dia menerima keberhasilan, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Oleh karena itu mari kita andalkan Tuhan. Mari kita bawa persoalan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan, karya terbesar. Karya
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan telah memberkati kami melalui hamba-Mu Majelis Setia Rima Buru Tambunan, di mana ya Tuhan Yesus bahwa beliau telah beritahu keberhasilan Yusuf adalah oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kami kasih dalam Tuhan, selamat malam, senang boleh bertemu kembali dengan dalam program Obat Tidur ini. Kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya Evangelis Setia Rima Buru Tambunan yang berbicara tentang bagaimana Yusuf diberkati di negeri Mesir dan orang lain juga diberkati. Suatu hal tadi telah disampaikan bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil, dan tapi jangan juga lupa dalam elemen saudara-saudara sekalian tentang itu proses keberhasilan itu saudara, bahwa ada proses di dalamnya. Kalaupun sebenarnya dia telah mendapatkan itu melalui mimpinya, bahwa dia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bukankah saudara-saudara sekalian bahwa saudaranya menghina dia? Bukankah saudara-saudara juga menjual dia? Bukankah saudaranya juga membenci dia? Bahkan juga bukankah dia saudaraku dituduh untuk memperkosa istri Potifar? Bukankah dia juga saudaraku dimasukkan ke dalam penjara? Namun dalam semua proses itu saudaraku, dia harus mau diproses sampai dia saudara-saudara sekalian di puncak sukses. Oleh karena itu saudaraku, mungkin sekali sebagaimana dikatakan tadi telah disinggung, Anda sedang diproses saat ini dan masalah datang bertubi-tubi. Mungkin bisnismu saat ini sedang bangkrut. Suatu hal yang perlu Anda tahu bahwa itu adalah suatu pembelajaran untuk saudara, supaya kelak ketika engkau di atas dan sukses bisnismu, supaya manakala ada datang tantangan, engkau tetap kuat dan bisnismu bisa bertahan. Artinya dalam semua proses yang kita alami saat ini adalah membuat kita berakar sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya percaya bagaimana juga Yusuf itu diberkati, kita akan dapat menjadi berkat. Bagaimana juga Yusuf menahan godaan itu, kita juga akan bisa, kalaupun saat ini masa pandemi. Haleluya, haleluya. Saat ini kami berdua pertama sekali supaya kita menjadi orang yang disertai Tuhan bagaikan Yusuf, dan juga kita dapat menjadi berkat. Manakala saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan, jadilah menjadi sarana berkat buat orang lain sebagaimana Yusuf yang dikatakan tadi. Dan biarlah kiranya juga orang lain melihat bahwa dalam hidupmu ada roh Allah, ada keberhasilan, ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini menonton program dan kapan saja. Kiranya Tuhan Engkau buat mereka berhasil. Bagaimana ya Tuhan Yusuf berhasil Bapak Surgai adalah oleh karena penyertaan Tuhan. Buatlah kami semua berhasil ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa kami kuat dan tahan Bapak Surgai dalam mengalami proses-proses ya Bapak, sampai hingga juga kami bisa sampai di puncak sukses. Kiranya Tuhan Engkau beri kekuatan bagi kami Bapak, Engkau taruhlah roh-Mu bagi kami, sehingga kami juga dapat menahan godaan dunia ini. Saya berdoa Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi berkat bagaikan Yusuf yang menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kami akan berdoa buat saudara yang sedang mengalami pemulihan oleh karena sudah sembuh dari terpapar COVID. Ya, tentu sekali biasanya itu ada gejala-gejala, dan juga orang yang terpapar COVID kami akan doakan, dan sekalian juga seluruh macam penyakit, semua macam-macam jenis penyakit kami akan berdoa karena Tuhan akan melenyapkannya semuanya. Terlebih kalau Bapak Ibu Saudara-saudara beriman. Saya terlalu beriman saudara-saudara sekalian untuk mendoakan orang yang sakit. Itu sebabnya saya buat program obat tidur ini, saudaraku, adalah karena apa? Bahwa saya telah melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak orang bahkan dalam pelayanan kami. Oleh karena itu miliklah iman saudaraku sebesar sebiji sesawi saja. Nggak usah sebesar kol tapi sebelah, tapi sekecil atau sebesar biji sesawi saja. Penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan buat anak-anakku yang saat ini sedang ya Tuhan Yesus dalam pemulihan oleh karena terpapar COVID telah sembuh. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan mereka, bahkan mereka yang terpapar COVID Engkau sembuhkan, Engkau tolongnya Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan saat ini buat mereka penyakit ya Tuhan, asam urat Tuhan Engkau pulihkan, bahkan juga Engkau pulihkan, Engkau normalkan. Juga ya Tuhan penyakit paru-paru, tumor, penyakit ginjal, penyakit saraf terjepit, segala jenis penyakit. Saya berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Pastor Gawin, Bapak kami berdoa Tuhan saat ini untuk gereja-gereja di kota Batam dan seluruh Indonesia bahkan dunia. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati para misionaris. Biarlah kiranya Tuhan pelihara. Kalau burung-burung saja Engkau pelihara, masakan kami hamba-hambamu yang Engkau pelihara. Saya berdoa, peliharalah semua para misionaris, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang sedang membangun, yang juga mengurus perizinan. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak. Kota Batam kami berdoa, pulihkan kota Batam. Pulihkan kota Batam, berkati kota Batam, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan Bapak, pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan berdoa buat para pengusaha-pengusaha supaya diberkati oleh Tuhan dan menjadi mitra gereja untuk menyampaikan berita Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami berdoa saat ini buat para pengusaha-pengusaha. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati kesehatan mereka. Hamba berdoa Tuhan buat usaha mereka, Engkau berkati. Kiranya juga Tuhan Engkau menolong mereka yang saat ini sedang ya dia bangkit-bangkitkan, Engkau tolong Bapak, pulihkan kembali. Saya berdoa Tuhan tolong para pengusaha-pengusaha ini Bapak. Jadikanlah mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Bukankah kami semua percaya kepada Tuhan adalah bendahara kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan tolong mereka, berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami telah Engkau pakai dalam mendoakan mereka, dan kami percaya semua persoalan hidup mereka telah diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Teringat hamba-Mu berdoa saat ini buat mereka yang mengalami akar pahit. Tuhan Engkau membebaskan mereka dari roh akar pahit. Saya berdoa pulihkan Bapak Surgawi rumah tangga yang broken home. Tuhan Engkau memulihkan rumah tangga itu. Bapak, anak-anak yang lari dari rumah oleh karena tertekan, saya berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan kami berdoa untuk panti asuhan, panti jompo. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Tuhan. Glory Jesus, haleluya Bapak. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian pujian, doa kami dan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kami kasih dalam Tuhan, saya serahkan pandangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Itulah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara bersama dengan kami sampai detik ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami mohon supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mau membagikan video kami ini di beranda FB Saudara, di cerita di IG, bahkan juga di grup dan di medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, saya percaya bahwa sahabat saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa saudara telah memiliki ketenangan hati, jiwa yang telah disegarkan, kedamaian yang berasal daripada Tuhan, tentu sekali akan membuat Bapak Ibu Saudara tidur dengan nyenyak. Dan jangan lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Kebiraan Indah Kota Batam.
Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara, dan jangan pernah lupa juga di jam yang sama pukul 22 WIB, jam 10 malam kita akan bersama lagi dan menantikan pengkhotbah yang luar biasa. Besok akan menyampaikan berita Injil dan tidak asing lagi. Tentu sekali saya adalah Pendeta Fabri Utara akan menyampaikan pesan itu besok malam. Haleluya, haleluya.